Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kita, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dimanapun Anda berada. Semoga dalam rahmat dan inayah daripada Allah. Maka bagi umat baginda Nabi SAW untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita melalui juga Al-Quran, firman-firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hadis-hadis baginda Rasulullah SAW. Maka wa ma khalaqatul jinna wal ins illa liya'budun. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepadaku di situ. Tapi di sini ditamsil oleh para arif billah, bukan beribadah, bukan hanya beribadah maksud. Beribadah di sini yang dimaksud adalah untuk ma'rifatullah, illa liya'rifun, untuk mengenal daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, setelah Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurnakan kejadian daripada insan, maka dia tiupkan daripada ruhnya. Maka zat Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Maka alam semesta ini termasuk dalam jubah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semuanya bako di dalam Tuhan. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala itu meliputi segala sesuatu. Alam semesta semuanya, wujud khayal-khayal itu adalah semua di dalam zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita menghadap ke kiri, ke kanan, atas, bawah, dimanapun hadapkan wajahnya. Walillahil masyriq wal maghrib fa aynama tuwallu fa thamma wajhullah. Maka dimanapun, timur, barat, dihadapkan wajah, maka di situ adalah wajhullah. Memang keutamaannya banyak sekali dan memang wajib fardu ain. Maka mengenal Allah bukan mengenal daripada siapa-siapa, tapi untuk mengenal Allah, untuk ma'rifatul. Mulai daripada alam zohiriyah, kemudian alam batin. Karena Allah itu huwa zohiru huwal batin. Kitabnya itu ada rahasianya di dalam batin. Yaitu guru sejati, ada di diri. Rahasia Allah ada di diri. Maka firman Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, dialah Jibril yang telah menurunkan Al-Quran ke dalam kolbu, di dalam surah Al-Baqarah ayat 97. Maka Al-Quran ini adalah ayat-ayat yang nyata di dalam hati kolbu-kolbu orang-orang yang diberi ilmu, dan hanya orang-orang durjana yang mengingkari ayat-ayat kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu di dalam surah Al-Ankabut ayat 49. Maka hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Ta'ala akan memberi petunjuk kepada hati. Maka Al-Quran itulah mulia, berada pada kitab yang terpelihara, tidak tersentuh kecuali oleh orang-orang yang telah disucikan. Quran surat Al-Waqiah itu ayat 77 sampai 79. Kemudian baginda Nabi SAW bersabda, bacalah kitab yang kekal, Al-Quranul Qadim, yang berada di dalam diri kalian. Qalbul mu'minin baitullah, itulah baitullah yang hakiki, yang harusnya dibersihkan melalui zikir dan khalwat serta mujahadah. Agar apa? Tidak menjadi sarang syaitan dan iblis. Bila pikiran-pikiran iblis, bila hati kita bersih, pikiran itu terbuka lebar, jalan terbuka lebar. Karena zikir ini jalan menuju kepada Allah. Salawat juga paling cepat. Maka dilakukan sadar Allah saat kapan saja dan di mana saja. Itulah solat yang dibatinkan Allah. Karena itulah kuncinya. Karena berbahaya sekali teman-teman, berbahaya sekali saudara-saudara, ketika kita mau ajal putus, ikut daripada yang di luar daripada diri, itu berbahaya. Sesat kita punya jalan, sesat kita punya jalan. Saya tidak menyesatkan orang, saya sendiri ini, pemahaman kita belum tentu benar di mata orang, dan pemahaman orang belum tentu benar di kita. Jadi sesat kita punya jalan. Karena kenapa? Kita mengikuti apa yang terlihat mata, apa yang terdengar telinga, apa yang terlintas di dalam hati, sementara itu masih bisa diserupai oleh iblis.
masih bisa diserupai oleh iblis. Iblis itu apa di dalam pandangan makrifat? Apa sih sebenarnya iblis itu? Iblis itu pikiran yang selalu membutakan jalan-jalan kita, yang selalu membelokkan jalan-jalan kita. Iblis itu apa? Hakikatnya lagi ke dalam apa? Sifat kebesaran Allah Ta'ala. Lalu siapa iblis sebenarnya? Sifat Allah, bos. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat kebesaran. Kemudian di zaman azali, sebelum daripada Adam itu ada, sebelum malaikat ada, maka Nur Muhammad setelah itu yang diciptakan semua alam semesta dan segalanya itu iblis yang paling pertama makhluk yang dijadikan Allah sebelum malaikat. Sebenarnya, tapi itu dirahasiakan. Disitulah keadaan di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan untuk iblis untuk menanggung daripada sifat-sifat Allah yang buruk semua. Ya, kelihatan syariat ya buruk perbuatan iblis. Tapi sekali lagi, hakikat ketunggalan, tidak ada perbuatan buruk dari Allah. Tidak ada Allah berbuat buruk, tidak ada. Jadi iblis sifat Allah, sifat kebesaran Allah, ditugaskan waktu itu masih Izazil, ditugaskan untuk menanggung kenyataan wujud Allah yang kelihatannya menggoda, yang kelihatannya sifat-sifat Allah yang buruk-buruk itu kepada iblis, yang baik-baik kepada malaikat. Nah, disinilah fujuruha wa taqwa. Disinilah fujuruha yang iblis, malaikat wa taqwa. Maka malaikat juga adalah tajalli sifat-sifat Allah, sifat-sifat jamalullah. Kalau iblis sifat-sifat daripada jalal, kebesaran. Maka disinilah perlu kita perhatikan hadirin, bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa iblis yang sebenarnya? Kalau bilang, kenapa kamu bisa bilang begitu? Dia memperintahkan langsung itu adalah Allah Ta'ala. Iblis itu sifatnya Allah, sifat kebesarannya, sifat jalalnya, yang kelihatannya menurut kita itu buruk. Memang dalam pandangan syariat begitu, wajib itu. Tapi ini ketika kita ke dalam lagi sampai ke kedudukan ma'rifat, maka memang tiada lain, iblis itu tiada lain daripada wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, wujud sifatnya Allah, sifat kebesarannya. Jadi memang kayak itulah memang permainan, seperti itulah memang warna-warni daripada dunia. Kalau dunia ini putih saja, tidak warna-warni dunia, harus ada iblis, harus juga ada orang yang seperti ini, orang yang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini, orang seperti ini. Harus juga dunia harus ada ini dan itu, ini dan itu, ini dan itu. Memang seperti itu. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika seorang walinya, mengapa ya Allah engkau tidak jadikan semua ini dunia baik? Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seandainya semacam seperti itu, mending aku tidak ciptakan dunia saja, mending aku tidak ciptakan alam semesta. Karena kenapa? Dunia dan seluruh isinya kuciptakan memang seperti itu. Ada yang baik, ada yang buruk. Kelihatannya ada yang baik, ada yang buruk. Tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebenarnya hakikatnya tidak ada. Bukan berarti kita itu mau menjadi iblis, bukan berarti kita pasrah saja terus ikut iblis, tidak. Makanya itulah si jiwa ini, si manusia ini diperintahkan untuk menjadi khalifah, jangan menjadi iblis di bumi. Manusia si jiwa ini jangan menjadi iblis. Kapan kita menjadi iblis? Ketika nafsu anania kita, ketika kita merasa melihat, ketika kita merasa mendengar, ketika kita merasa hidup, itu adalah iblis sebenarnya. Maka jangan jadi iblis. Kita diperintahkan untuk menjadi khalifah, untuk menjadi insan. Sementara kita ini belum insan. Kita ini manusia yang berikhtiar, yang bertawakal untuk menjadi insan khalifatullah, menjadi Adam khalifatullah. Kalau kita mengaku anak cucu Adam, menjadi khalifah. Seperti yang saya bilang, Adam dengan Adam itu beda. Kalau Adam itu tiada, tapi kalau Adam itu khalifatullah. Alif Adam, kemudian Ain, itu kita yang Ain itu.
Kita itu yang tiada, Adam. Nah, maka di dalam keadaan ini dimaujudkan, diadakan oleh Allah, harus kembali kepada tiada, karena hakikat sesuatu yang diadakan itu pada dasarnya tidak ada. Bayangan itu memang ada, tapi hanya bersandar kepada wujud hakiki. Maka ini harus dileburkan, difanakan. Bukan alam semesta yang dipanak-panakkan, bukan tubuh kita yang dipanak-panakkan, bukan ruh kita dipanak-panakkan, tapi kitanya ini yang difanakkan, dileburkan. Kepada apa? Melebur kepada sampai naik ke zat Allah Subhanahu wa taala. Lebur di situ. Bagaimana caranya untuk melebur kepada zat Allah? Pastinya melalui wujud Allah, yaitu sifatnya Nur Muhammad, yaitu hayat, urip, hidup. Harus melalui hidup, harus melalui si hidup, harus melalui hayat. Hayat itu siapa? Ahmad, Nur Muhammad batin. Inilah yang akan sampai, inilah yang membawa jiwa kita mi'raj kepada Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah kemudian lebur di situ, yang ada hanya Allah. La ilaha illallah. Ya, ada sesuatu yang nyata melainkan Allah. Kemudian Allah itu zat yang maha bersembunyi, menyatakan lagi dirinya, wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Aku telah wujud kepada wujudku sendiri, yaitu Muhammad Rasulullah. Jangan salah paham, Nur Muhammad Ahmad itulah wujudnya Allah. Ahmad ruh, Allah wujud kepada ruh semesta alam masuk di sini menjadi nyawa. Itu wujud Allah. Wujudnya Allah belum lagi kelihatan. Bagaimana cara untuk melihat wujud Allah? Lihatlah insan, lihatlah dari ujung rambut sampai ujung kaki, ini kenyataannya, lihat kenyataannya. Bukan berarti ini Allah, bukan berarti sifat itu, ruh itu Allah, tapi tiada lain, karena sifat tidak lain daripada zat, seperti yang kita bilang itu tadi. Maka jangan pernah sama sekali menjadi iblis di dunia ini, jangan juga menjadi hewan di dunia ini. Kita ini manusia yang jiwa itu harus dimatikan sebelum mati. Itu saja tugas kita. Puncak spiritual, hakikat spiritual, puncak di mana-mana itu untuk mati. Untuk mati, sehingga apa? Yang hidup hanya Allah. Ketika sudah mati, diam, tenang, tidak ada lagi kegelisahan, tidak ada lagi khawatir dan rasa takut apapun, maka itulah kehidupan yang sempurna, yaitu mati di dalam kehidupan, sehingga apa? Bisa hidup di dalam kematian. Jadi itulah tujuan untuk menjadi khalifah, pengganti Allah, menggantikan sifat-sifat Allah, menyatakan sifat-sifat Allah. Sebenarnya secara hakikat semua insan itu adalah khalifah. Semuanya adalah wakil-wakil Allah, baik itu wakil-wakilnya yang menurut kita perbuatannya buruk atau perbuatan baik, itu semua sifat-sifat, itu semua adalah wakil-wakil Allah secara hakikat. Tapi yang dimaksud di sini syariatnya, ini diutus untuk bagaimana menjadi khalifatullah, menyatakan asma-asmanya yang baik-baik, sifat-sifat Allah yang baik. Meskipun kita tahu sifat-sifat Allah bukan hanya 20, tapi tidak terbatas, unlimited. Artinya apa? Semua sifat-sifat di alam semesta itu adalah sifat Allah. Baik itu kelihatannya ini A, B, C, D, E. Ini di batin tauhidus sifat. Jadi itu yang perlu kita pahami. Jangan sampai kita keliru di dalam tauhid. Jangan sampai kita salah di dalam akidah. Ya, monggo silahkan, ikut tidak ikut silahkan. Maka secara ma'rifatullah, la maujud bihaqqi illallah, itu ma'rifat. Begitu, mungkin seperti itu. Jadi jangan jadi iblis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.